Halo Bor, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik dan sehat serta dimudahkan rezekinya. Sebuah film berjudul No Here yang dirilis tahun 2023 mengisahkan tentang perjuangan seorang wanita hamil yang terjebak di hamparan laut yang luas setelah berusaha keluar dari negaranya yang sedang terjadi konflik. Penasaran seperti apa perjuangannya? Langsung saja pasang handsfree, lupakan mantan, lemaskan si Joni, sediakan rokok kopai. Selamat menonton, pantengin terus BF-nya Bor. Kisah dibuka dengan diperlihatkan sebuah konflik di Eropa, khususnya di Spanyol, di mana terjadi krisis sumber daya baik itu makanan, bahan bakar, dan lainnya, di mana di sana diterapkan aturan ketat dan kejam untuk menekan populasi umat manusia dengan cara menangkap dan membunuh ibu hamil, anak-anak, dan lansia. Dan kisah akan berfokus kepada sepasang suami istri bernama Nico dan Mia yang memilih untuk pergi dari negaranya dengan cara memasuki sebuah kontainer sebagai imigran gelap. Venga, seguidlo. Feliz viaje. ¿Estás bien? Setelah berhasil mendapat tempat, kontainer itu sendiri rencananya akan dibawa ke pelabuhan untuk dikirim ke negara Irlandia lewat jalur laut. Yang hal itu membuat Nico sedikit cemas, namun ia berusaha menenangkan Mia dan mengatakan bahwa mereka akan baik-baik saja karena orang-orang yang Nico bayar sudah melakukan beberapa kali pengiriman ke luar negara tanpa ketahuan oleh tentara pemerintahan. Singkat cerita, keesokan harinya tiba-tiba pintu kontainer terbuka dan banyak orang memaksa masuk hingga para calo itu pun terpaksa harus membagi agar kontainer tidak keberatan bobotnya, dan sialnya Nico harus terpisah dari Mia. ¿Cómo vamos a hacer para encontrarnos ahora? Tranquila, voy en el camión. Tibalah kontainer itu di pos pemeriksaan yang dijaga oleh para tentara yang membuat para penumpang deg-degan saat akan diperiksa. Yang saat dibuka ternyata kontainer itu kosong, di mana mereka bersembunyi di sisi lainnya, di mana para tentara mencurigai kontainer tersebut terdapat spesies yang tidak wajar, sehingga Mia yang menyadari akan terjadi hal buruk pun memilih untuk bersembunyi di atas peti kayu. Id saliendo. No tengáis miedo, no os vamos a hacer daño. Dan beruntungnya Mia memilih bersembunyi, di mana ternyata para tentara itu bukannya mau menangkap mereka, melainkan berniat menghabisi mereka untuk mengurangi populasi penduduk. Singkat cerita, kontainer yang sekarang berisikan Mia seorang diri sampai di pelabuhan dan siap untuk berlayar, di mana Mia yang khawatir kepada Nico mencoba menghubunginya, mengingat kontainer yang ia tumpangi tepat berada di belakangnya, namun panggilannya tidak diangkat sehingga Mia hanya bisa pasrah sembari berharap Nico baik-baik saja. Akhirnya perjalanan pun dimulai, di mana terjadi badai yang sangat ganas sehingga menyebabkan kapal terombang-ambing di tengah lautan yang berakibat beberapa kontainer jatuh dan setelah sadar, Mia mencoba melihat keluar, di mana hanya terdapat hamparan air yang mengelilinginya dan beberapa kontainer yang mengapung, di mana Mia menyadari bahwa kontainernya terdapat banyak lubang pun mencari sesuatu untuk menyumbatnya, salah satunya dengan solasi kertas agar kontainernya tetap di atas air. Tak lama Mia pun mendengar teriakan di luar kontainer, yang saat dilihat ternyata itu kontainer yang ditumpangi Nico saat terpisah dengannya, di mana dengan secara perlahan kontainer itu mulai tenggelam karena bobot yang ada di dalamnya cukup berat, sehingga Mia dibuat panik dan stres berpikiran bahwa Nico tidak mungkin selamat. Malam harinya Mia yang sedang beristirahat terbangun mendengar suara aneh, di mana ia baru sadar bahwa air dalam kontainer semakin tinggi dan
Dan ternyata itu hanya sebuah mimpi buruk di mana Mia yang sadar bahwa peluangnya untuk bisa selamat sangat kecil pun mengambil pisau lipat untuk mengakhiri hidupnya. Namun si Utun berhasil mencegah Mia untuk melakukan hal itu dengan cara menendang-nendang perutnya. Keesokan harinya Mia pun mencari barang dan membuka satu persatu peti kayu dan menemukan sebuah tas berisikan air minum dan sedikit makanan, di mana ternyata peti tersebut hanya berisikan TV, headset, AC, dan Tupperware, di mana Mia mempunyai ide untuk menutup lubang tersebut menggunakan karet yang ia temui dan menggeser peti tersebut ke sisi lainnya. Mia pun mendapat panggilan dari nomor yang tidak dikenal, di mana itu ternyata adalah Nico yang masih selamat, di mana supir yang membawa kontainer yang Nico tumpangi menipu mereka dan menurunkannya di luar kota, dan Mia pun mengabarkan posisinya sekarang kepada Nico. Que no es en el barco, que mi contenedor se cayó. No hay nada más. No hay nada más, solo hay agua. Estoy en medio del mar, Nico. Vale, en cuanto tenga un plan, guarda bien el teléfono. No, no, no. Espérate un poquito, espérate un poquito. Tak lama Mia pun mendengar suara guluduk di luar, dan saat melihat di lubang ternyata ada badai ganas akan datang di malam hari, di mana Mia bertahan sekuat tenaga sembari menahan rasa sakit karena kontraksi akan melahirkan. Sungguh waktu yang tidak tepat dan cobaan terus berdatangan, hingga akhirnya Mia harus melahirkan tanpa bantuan dari Paraji. Setelah perjuangan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawa di tengah badai yang ganas, akhirnya Mia berhasil melahirkan anaknya dengan selamat, di mana Mia harus memotong tali pusar dan ari-ari seorang diri, di mana Mia yang bingung harus membuangnya kemana memutuskan untuk menyimpannya di dalam Tupperware. Keesokan harinya Mia harus dibuat bingung manakala persediaan makanannya pun mulai menipis dan si bayi terus menangis karena tidak mendapatkan ASI dari Mia. Bagaimana mau menghasilkan air susu jika Mia saja tidak mendapatkan makanan yang cukup dan bergizi? Yo te tengo que cuidar, yo te voy a cuidar, ¿vale, mi amor? Ya lo sé. Perdona. Pada akhirnya Mia pun mau tak mau harus keluar dari dalam kontainer untuk mencari sumber makanan lain dan menampung air hujan dengan cara melubangi atap kontainer dengan bor portable. Bagaikan apes setahun dipakai sehari, di mana bornya tersebut kehabisan baterai sebelum berhasil membuat lubang yang cukup untuk Mia, yang alhasil Mia kembali dibuat naik darah dengan keadaan tersebut. Tak hanya menyerah begitu saja, Mia teringat mempunyai pisau lipat yang serba ada dan mulai menggunakan bagian gergaji kecilnya untuk melanjutkan aksinya itu. Namun lagi-lagi apes Mia dipakai, di mana gergajinya pun harus patah mengingat tebalnya dinding besi kontainer tersebut. Malam harinya Mia pun merasa lapar, di mana ia pun nekat memakan ari-arinya sendiri demi keberlangsungan hidup mereka. Dalam tidurnya Mia mimpi bertemu dengan anak pertamanya yang dibawa oleh tentara rejim tersebut dan dipastikan sudah meninggal. Tak hanya anak pertamanya, Mia pun bertemu dengan Nico. ¿Y por qué dejaste que me llevara? No fue tu culpa. Keesokan harinya hujan pun turun, di mana Mia langsung menampung air hujan untuk persediaan minumnya, dan saat mengambil sebuah kaleng kornet, Mia teringat dengan sesuatu, di mana ia menyadari tidak usah memotong semua bagian, cukup hanya dengan membengkokkannya saja, maka Mia pun bisa keluar. Setelah begitu banyak menguras waktu dan tenaga, akhirnya Mia dan si bayi berhasil keluar dari kontainer tersebut. Namun karena di tengah laut Mia tidak bisa kemana-mana dan berbuat banyak, namun setidaknya ia bisa melihat langit, merasakan sinar matahari dan udara segar setelah beberapa hari di dalam kontainer.
Saat si dede bayi BAB itulah Mia membuang kotorannya ke laut yang tadi sangka banyak ikan yang memakan podol si bayi sehingga tercetus di benak Mia untuk memanfaatkan podol itu sebagai umpan untuk menangkap ikan menggunakan tombak besi buatannya. Setelah 11 kali percobaan melemparkan tombaknya itu, tak satu pun yang mampu mengenai satu ekor ikan pun, di mana saat Mia kecapean, ia melihat ke atas langit dan ada sebuah kapal yang melintas sehingga Mia pun bergegas mengambil pecahan kaca untuk memberi tanda bahwa ia terjebak di sana. Sudah mah gagal memberi tanda ke kapal, sekarang Mia harus terluka. Aduh. Dan saking buru-burunya takut pesawat itu menghilang, Mia pun harus tergores potongan lubang kontainer yang tidak rapih dan lukanya pun cukup dalam, sehingga Mia pun harus menjahitnya agar tidak terjadi infeksi dan kehilangan banyak darah. Demi keberlangsungan hidup mereka, Mia pun tak menyerah begitu saja untuk menangkap ikan. Yang kali ini Mia memanfaatkan kabel headset untuk membuat jaring dengan sedikit kesabaran dan ketawakalan. Tak lupa juga podol si bayi, Mia berhasil menangkap beberapa ekor ikan yang langsung dimakan secara mentah. Mia pun tak menyerah untuk mendapatkan pertolongan yang kali ini dengan cara menulis begitu banyak pesan darurat yang dimasukkan ke dalam Tupperware dan menyebarnya di laut berharap pada orang yang menemukannya. Malam harinya Mia pun keluar dari kontainer hingga tak lama ia mendapat telepon dari Nico yang bukannya mengabari bahwa akan menjemput Mia. Nico malah sedang sekarat karena terkena luka tembak saat sedang berusaha melarikan diri dan kini ia harus kehilangan banyak darah. Vos la he salvado. Sí, mi amor, está aquí. Solo quería despedirme. La has traído este socorrista. Tak terasa 26 hari telah dilewati Mia dengan melalui begitu banyak ujian yang begitu berat sampai ia berhasil melahirkan bayinya dan diberi nama Noah sesuai permintaan Nico sehingga dapat diambil hikmahnya. Janganlah kalian menyakiti hati ibu apalagi membuatnya menangis. Lihatlah perjuangan seorang ibu yang berusaha melindungi dan merawat anaknya sampai-sampai mempertaruhkan nyawa. Mia pun harus pindah ke atas kontainer karena di dalam sudah dipenuhi dengan air yang pada akhirnya Mia membuat rakit untuk berjaga-jaga bila mana kontainernya sudah benar-benar tenggelam. Hal konyol pun dilakukan Mia di mana ia kembali masuk untuk mengambil foto anak pertamanya di mana ia harus terjebak di dalam karena kakinya terlilit sebuah tali dan membiarkan anak bayinya mengapung di lautan lepas. Beruntung keberuntungan Mia belum habis di mana tiba-tiba muncul seekor paus yang menyemburkan air lewat punggungnya yang mengenai Noah dan membuatnya menangis sehingga Mia berhasil mengetahui keberadaan Noah. Satu hari satu malam Mia dan Noah terombang-ambing di lautan lepas. Lagi-lagi keberuntungan Mia belum habis di mana muncul sebuah kapal yang berhasil menyelamatkan Noah setelah melihat sebuah rakit kecil dikerumuni burung laut. Namun saat rakit diangkat hanya terdapat Noah seorang diri di mana saat si Eneng menarik seutas tali ternyata Mia mengikatkan lengannya agar tidak kehilangan Noah dan mereka pun berhasil diselamatkan setelah si Eneng memberikan napas buatan. Terima kasih Aki dan si Eneng serta si bocil yang telah menyelamatkan Mia dan Noah. Dan film pun tamat. Saya pamit undur diri, salam rokok Kopai.